Salah satu kesalahan terbesar yang perlu kita hindari adalah memulai sebuah karya dengan motivasi untuk mencari ketenaran, gengsi, atau pengakuan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Satu hari menjelang ulang tahun Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, yakni hari Senin besok, tanggal 31 Mei, kami, keluarga besar Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, merayakan pesta perak ulang tahun yang ke-25. Tanggal 31 Mei adalah sebuah tanggal yang istimewa, di mana kami mencatat sebuah sejarah lawatan Tuhan bagi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, dan kaum mudanya yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Di dalam gereja Katolik, setiap tanggal 31 Mei merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Permenungan pertama. Santa Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dia tidak pergi mengunjungi seorang diri, tapi dia bersama Yesus putranya yang dikandung dalam rahimnya yang kudus dan murni. Di mana ada Yesus, di sana ada Bapa, ada Roh Kudus. Di mana ada Bapa, di sana ada Yesus dan Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di sana ada Bapa dan Yesus. Misteri Tritunggal Maha Kudus ada bersama Maria. Saya mengawali karya kasih di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar tepat pada tanggal 31 Mei 1996. Maka tanggal 31 Mei menjadi hari lahirnya Kasih Mandiri Bersinar. Tanggal di mana untuk pertama kalinya saya menemukan sebuah rumah, dan pada saat itulah rumah tersebut saya menyediakan sebagai rumah singgah untuk anak-anak jalanan dan para remaja serta kaum mudanya di Utan Kayu, Jakarta Timur. Mengapa harus tanggal 31 Mei? Jawabannya hanya dalam iman. Saya percaya bahwa Bunda Maria tidak hanya mengunjungi Elizabeth, saudarinya, di zaman itu, tapi di zaman sekarang Bunda Maria dalam semangat rohaninya masih mengunjungi anak-anak yang ia kasihi, khususnya anak-anak yang susah, anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan. Kunjungan Maria di dalam semangat rohaninya ini tentu melalui orang-orang pilihannya, melalui orang-orang yang memberikan hatinya untuk karya putranya. Saya ada di dalamnya, mengambil bagian secara langsung dalam karya kasih Yesus dalam Kasih Mandiri Bersinar yang saya mulai. Maka saya melihat di dalam iman bahwa saya pun memulai dan mengawali karya Kasih Mandiri Bersinar ini di dalam kekuatan ilahi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana saya telah katakan tadi bahwa Maria tidak hanya mengunjungi Elizabeth seorang diri, tapi bersama Yesus putranya yang telah ia kandung. Dan jika bersama Yesus berarti ada Bapa dan Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
Bagi saya, pesannya sangat istimewa. Saya merayakan HUT Kasih Mandiri Bersinar ke-25 besok. Seluruh pikiran saya, seluruh hati saya, dan fokus saya jelas kepada Tritunggal Maha Kudus yang menjadi penyelenggara pertama dalam karya kasih di Kasih Mandiri Bersinar. Maka saya mengajak kepada semua keluarga besar Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, dimanapun berada, saudara dan sahabat, para donatur, para pemerhati, para penjasa, para relawan, dan siapa saja yang mencintai anak-anak saya di Kasih Mandiri Bersinar, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang hebat, yang telah memelihara pelayanan Kasih Mandiri Bersinar hingga sampai usianya yang ke-25 tahun, sambil berkata, sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu selamanya. Saudara dan sahabat terkasih, dengan keyakinan akan firman Tuhan di atas, maka bagi saya keberadaan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar hadir, hidup dan berkarya sampai usianya yang ke-25 tahun ini bukan lagi karena kekuatan saya, kekuatan siapa-siapa, kekuatan manusia, bukan. Tapi karena kekuatan Allah semata, di mana Allah yang satu dan sama itulah yang telah lebih dahulu mencintai, melawati anak-anak jalanan, anak terlantar, anak-anak yang miskin, yang tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa sejak dulu, dan saya ikut ambil bagian di dalamnya. 25 tahun yang lalu saya mulai merumahkan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, dan kaum mudanya di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Saya merasakan keadaan yang sangat sulit, tidak mudah, tidak gampang, penuh dengan kebingungan. Hari-hari awal yang penuh dengan keprihatinan. Minggu-minggu pertama yang penuh dengan kebingungan. Akan saya apakan anak-anak ini? Dalam kebingungan saya terus mencari penginapan. Bulan-bulan pertama penuh dengan pertanyaan. Mau makan apa hari ini? Bagaimana caranya memberi mereka makan? Jumlah anak-anak makin bertambah. Di mana tempat yang bisa menampung anak-anak sebanyak ini? Kemana saya harus mencari bantuan? Kepada siapa saya harus meminta tolong? Mengapa anak-anak ini harus mengalami kemalangan seperti ini? Sekolah mana yang mau menerima mereka? Berapa biaya yang dibutuhkan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati saya. Itulah pengalaman awal memulai pelayanan kasih di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dalam kemasan pertanyaan demi pertanyaan. Dan semua pertanyaan ini beriringnya waktu dijawab oleh Tritunggal Maha Kudus. Hingga tahun ini kami boleh merayakan perak atau 25 tahun Kasih Mandiri Bersinar. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus atas penyelenggaraan ilahinya yang luar biasa, hebat, agung, dan mulia. Permenungan yang kedua tentang motivasi pelayanan. Para pembina dalam Yayasan Kasih Mandiri Bersinar sangat solid. Kami mengatasi keadaan kurang dan keadaan negatif secara bersama-sama.
Semua mereka menyatu dalam semangat saya. Makan apa yang anak makan, minum apa yang anak minum, mengajar dengan contoh hidup sederhana dan bukan sebagai guru di depan kelas. Hidup sederhana, hidup penuh cinta, penuh kasih. Namun, pertanyaan-pertanyaan belum selesai dalam hati saya. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika masalah-masalah berat menimpa saya? Bagaimana jika anak-anak sakit? Dan bagaimana jika saya tidak dapat menyelesaikan apa yang telah saya mulai? Apa kata dunia? Sanggupkah saya menerima kritikan? Secara manusiawi, pasti saya tidak sanggup. Tetapi bersama Allah, saya bersama dengan para pembina, kami sanggup. Pertanyaan berikut, jika saya dan para perintis awal pergi dari dunia ini, siapakah yang akan meneruskan karya kasih ini? Apakah semangatnya masih sama? Apakah tetap sama hidup penuh dengan kesederhanaan, penuh kasih, penuh persaudaraan dan kekeluargaan? Tahun berganti tahun. Anak-anak bertambah banyak. Biaya hidup bertambah. Biaya pendidikan, kesehatan pun bertambah. Masalah pun bertambah. Disinilah saatnya pelayanan menjadi sulit. Langkah yang kami ambil adalah berhenti sejenak selama kurang lebih 3 bulan. Supaya 3 bulan lamanya para pembina, para pendamping anak-anak berlibur sambil merenungkan, evaluasi kembali pelayanan mereka di Kasih Mandiri Bersinar, mempertajam kembali motivasi pelayanan. Dan pada saat libur 3 bulan ini, saya memberikan sejumlah pertanyaan refleksi yang harus mereka lakukan selama di rumah. Pertama, apa motivasi dasar melayani anak-anak? Pada bagian ini semua pembina dan saya mengevaluasi kembali motivasi pelayanan kami dan kami siap memperbaharuinya. Kedua, sanggupkah kami meninggalkan anak-anak ini sendirian dan membiarkan mereka kembali ke jalanan? 3, apakah kami sanggup mencintai anak-anak dan para remaja serta kaum mudanya dengan segala latar belakang dan persoalan yang mereka bawa? Apakah kami benar-benar mencintai anak-anak dan menerima mereka apa adanya dan siap menemani mereka memperjuangkan masa depan mereka yang mandiri dan yang lebih baik? Maka setelah 3 bulan kami bermenung dan apabila kami merasa kami sungguh mencintai anak-anak ini sebagai titipan Tuhan kepada kami dan siap menemani mereka untuk meraih masa depan mereka, untuk menjemput masa depan mereka, maka kami siap kembali ke Yayasan Kasih Mandiri Bersinar untuk pelayanan bersama. Tetapi jika kami merasa kami tidak sanggup, kami mempunyai pekerjaan atau karya sendiri, atau kami ada kepentingan pribadi, tidak mampu untuk berjalan bersama-sama dalam pelayanan kasih di Kasih Mandiri Bersinar, maka kami tidak perlu kembali ke Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Para pembina tidak perlu kembali dan dengan sendirinya mengundurkan diri. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tritunggal Maha Kudus. Setelah 3 bulan lewat, semua para pembina pendamping anak menunjukkan bahwa mereka benar-benar mencintai anak-anak dan siap menemani anak-anak meraih masa depan mereka dengan latar belakang mereka, dengan segala kondisi yang mereka bawa. Maka mereka kembali siap melayani. Sampai hari ini kami masih ada bersama, merayakan
ulang tahun ke-25 Kasih Mandiri Bersinar. Di sini saya boleh berkata bahwa motivasi yang kuat dan murni disertai doa yang kuat bersama dengan anak-anak pagi, siang, sore, dan malam membuat kami semua bertahan sampai tahun ini, sampai hari ini. Betapa bersyukurnya kami kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi mitra dan sahabatnya dalam pelayanan kasih di Kasih Mandiri Bersinar. Kami sangat berterima kasih kepada semua anak-anak Kasih Mandiri Bersinar yang memberikan kesempatan kepada kami semua, kepada saya secara pribadi, untuk menggendong mereka, membesarkan mereka, membina mereka, menyekolahkan mereka, dan melatih mereka untuk mandiri. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, kepada Tritunggal Maha Kudus, karena melalui anak-anak yang kami layani di Kasih Mandiri Bersinar, kami mendapat kesempatan yang begitu banyak dan istimewa untuk menjumpai semua sahabat, saudara, para donatur, para pemerhati, para pencinta anak-anak Kasih Mandiri Bersinar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tanpa anak-anak ini, kami tidak mungkin berada sampai hari ini, dan tanpa anak-anak ini, saya dan para pembina, para suster, bruder saya, tidak mungkin menjumpai para donatur, para relawan, para pemerhati, semua yang datang silih berganti, melayani, mengunjungi, dan mencintai anak-anak Kasih Mandiri Bersinar. Yang menarik perhatian kami adalah kami merasakan sebuah kehilangan yang membahagiakan. Mengapa? Setiap tahunnya kami harus merasakan kehilangan anak-anak kami karena mereka telah lulus dari sekolah dan mereka harus keluar dari Kasih Mandiri Bersinar untuk kemandirian mereka dan untuk bekerja. Mengapa menggembirakan? Karena walaupun mereka tidak ada lagi bersama kami di Kasih Mandiri Bersinar, sebuah ikatan kebersamaan yang dijalin bertahun-tahun lamanya, sekarang mereka telah pergi dari Kasih Mandiri Bersinar. Kami bahagia. Karena apa? Mereka telah mandiri. Rasanya bahagia telah menghantar mereka menjadi manusia yang bermartabat. Manusia yang mampu menjalani hidup mereka dengan perjuangan mereka karena mereka telah mandiri. Itu berarti mereka telah punya ijazah. Itu berarti mereka telah mengalami kebesaran Tuhan di dalam karya Kasih Mandiri Bersinar. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang telah membesarkan mereka dan telah memandirikan mereka. Setelah kami mengalami kehilangan yang membahagiakan, anak-anak baru pun berdatangan. Kami harus memulai lagi awal yang baru. Kami selalu memulai lagi dan memulai lagi. Jika kami harus membaharui sistem pelayanan kami, ya, kami siap memperbaharui. Jika kami harus memperbaiki, ya, kami harus memperbaiki. Jika kami harus mengeluarkan anak, ya, kami harus keluarkan. Kami berusaha untuk terus dengan memberanikan diri untuk maju. Apapun keadaannya, apapun resikonya. Kami berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketulusan, kejujuran, perjuangan, kerja keras, dan kerendahan hati. Maka di rumah Kasih Mandiri Bersinar diwarnai dengan hidup penuh syukur, kesederhanaan, sukacita, persaudaraan, dan kekeluargaan, dan doa terus-menerus. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, izinkanlah saya menyapa saudara dan sahabat, para donatur, para relawan, para penjasa, semua saudara yang telah mencintai anak-anakku,
saya menyapa Anda sekalian dengan puisi HUT Kasih Mandiri Bersinar ke-25, dan puisi ini akan menjadi sebuah lagu syukur yang akan kami persembahkan besok di hari hanya Kasih Mandiri Bersinar 25 tahun. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta. Terima kasih, cinta yang tak akan pudar. Terima kasih, cintamu selalu bercahaya. Terima kasih Tuhan telah memandirikan kasih mandiri bersinar. Kasih yang tak pernah berkesudahan. Kasih yang selalu ada dan ada lagi. Dari waktu ke waktu, cintamu selalu ada. Cintamu selalu berkelimpahan sampai aku menjadi heran. Semua telah kau nyatakan, semua telah kau perlihatkan Tuhan, bahwa inilah karyamu. Ya, inilah karyamu. Biarlah semua mata memandangmu. Biarlah semua mata memandang hanya padamu Tuhan. Biarlah semua telinga mendengar kesaksian akan kehebatan dan kebesaran-Mu yang mengayomi kasih mandiri bersinar bertahun-tahun lamanya. Hingga tahun ini kami boleh merayakan perak 25 tahun kasih mandiri bersinar. Biarlah semua lidah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tritunggal Maha Kudus. 25 tahun Engkau telah menunjukkan cinta dan penyertaan-Mu kepadaku. Dan 25 tahun itu pula Kau mencintai anak-anakku di kasih mandiri bersinar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bunda Maria dan Bapak Yosef, tempat aku berlindung dan berkisah tentang kehidupan. Terima kasih para malaikat yang selalu menggembirakan dan membuat sukacita dalam hati. Terima kasih para donatur. Terima kasih para relawan, para penjasa, para pemerhati, semua yang mencintai anak-anakku dikasih mandiri bersinar. Terima kasih kepada para romo yang mendoakan dan memberkati kami dikasih mandiri bersinar setiap hari. Terima kasih kepada para suster, para sahabat yang telah mencintai kami dan mendoakan kami. Biar semua mata memandang kepada Allah. Biar semua telinga mendengar kesaksian yang hebat. Dan biar semua lidah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara dan sahabat terkasih, semoga permenungan saya pada hari Tritunggal Maha Kudus ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.